Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Jadi jangan terlalu serius lah membahas ini, karena mereka juga nggak serius-serius amat, tapi memberikan masalah serius terhadap bangsa. Karena dia nggak pernah ngurus dengan serius. Makanya kenapa saya dengar begini? Ini kan udahlah kita sudah tahu kalau dia ngomong A pasti yang dilakukan adalah B. Dan pendukungnya kalau menyatakan A tepuk tangan, pada saat melakukan B tepuk tangan juga. Jadi pada saat menyatakan tidak boleh impor tepuk tangan. Pada saat sekarang kita harus impor dan misalnya tepuk tangan juga. Jadi ini memang ya kira-kira hanya robot yang bisa bertepuk tangan terhadap hal yang berbeda, yang bertolak belakang dan bertepuk tangan. Kira-kira robot, kira-kira pendukungnya robot. Nah, saya melihat, justru saya heran kalau presiden menyatakan saya tidak mau 3 periode. Saya mau 3 periode, berarti dia tidak mau. Kalau dia berarti dia mau. Nah sekarang kan begini. Saya ini menjelaskan sedikit. Dia menyatakan saya tidak berminat dan tidak berniat, tidak menolak. Terus diikuti pernyataan oleh wakil ketua MPR bahwa kalau MPR setuju, terus KSP menyatakan terserah MPR. Rakyat menghendaki. Kalau rakyat menghendaki, oke. Jadi ini udah direkayasa demikian rupa. Jadi nanti menyatakan saya nggak pernah nolak kok. Saya hanya tidak berminat dan tidak berniat. Dan itu pernah dipraktekkan tapi secara konsisten dulu. Pak Harto 91 depan KNPI menyatakan saya sudah top, tua, ompong, peot dan pikun. Itu 91. 96 pasti Bung Ihsanuddin lebih ingat persis, Ketua Umum Golkar Harmoko. Pak Harto menyatakan lagi saya mau lenser ke Prabon, Madek Pandito. Saya orang Bugis agak lama mencari terjemahan. Nah, tahun 96 Pak Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar menghadap Pak Harto, saudara keliling seluruh Indonesia, rakyat masih menghendaki Bapak. 98 Pak Harmoko juga yang menyatakan Pak Presiden Pak Harto, rakyat sudah tidak menghendaki Bapak. Jadi kira-kira mau mencontoh itu. Jadi tapi rekayasanya tidak terlalu bagus. Nah, jadi terus siapa Pak Ihsanuddin, siapa sih kira-kira yang menginginkan 3 periode? Ada 4 kelompok menurut saya. Kelompok pertama orang yang sudah membuat rusak negeri ini. Tadi yang korupsi bansos dan lain-lain kan Bung Rizal Ramli, yang takut kasusnya akan dibuka kalau terjadi penggantian rezim. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah para penikmat kekuasaan yang amburadul, yang tidak berbasis intelektual, hanya berbasis lidah yang panjang. Nah, maksudnya ngerti tidak baik, hanya berbasis lidah yang panjang. Itulah yang kelompok kedua yang menginginkan. Kelompok ketiga adalah kelompok oligarki yang seakan-akan intelektual, yang sudah menyebar di seluruh parpol, di seluruh lembaga-lembaga kekuasaan. Itulah yang menginginkan kapan lagi kalau bukan sekarang dan diperpanjang. Kenapa orang lain? Kenapa dikasih kesempatan? Itu kelompok ketiga. Nah, kelompok keempat, saya melihat tanda-tanda ini adalah kelompok yang menginginkan ideologi kembali seperti 63, 60-an. Pertentangan ideologi. Ini kelompok ini juga ada. Jadi, ini akan bergabung 4 kelompok ini menafsirkan pernyataan saya tidak berminat dan tidak berniat. Jadi saya yakin kalau dulu Pak SBY itu menyatakan menolak loh, Pak Ramli, menolak 3 periode waktu saya kan dulu pernah juga Pak Ramli, tapi dia tegas menyatakan menolak. Tapi ini hanya menyatakan tidak berniat dan tidak berminat. Jadi kalau saya katakan apakah ini jadi, kelihatannya akan dijadikan dan bola sudah bersambut menghitung hari loh. KSP, MPR. Nah, terus MPR yang Desember 2022 itu bagaimana itu ceritanya nanti itu? Kan akan ada sidang.
Apakah saya Agatha Christie kejadian itu? enggak begini, ini kan begini ya Pak Rizal itu presiden nggak usah lah menghitung mereka 400 itu. Sistem partai kita Pak Yusril adalah ketua umumnya saja dipanggil, perintahkan, selesai. Jadi enggak, itu udah ketua umumnya ini ya saya itu ya 9 orang lah di Indonesia. Mic bisa mati kapan saja ya? Iya. Mic MPR, DPR kan bisa dimatikan oleh siapa saja kan? Udah panggil ketua fraksi, arahkan begini, selesai. Selesai itu barang. Jadi menurut saya yang menentukan ini, udah ini terlalu gampang. Nah kalau rakyat diam, nah makanya kami berharap Bung Rizal Ramli, Rocky Gerung, kita semua menjarahkan rakyat. Silahkan mau terus menderita atau mau perbaikan. Saya ini salah satu muridnya Andi Hakim Nasution. Top. Selalu mengawali kuliah adalah jangan serahkan ilmu statistik kepada orang yang integritasnya rendah dan pembohong. itu Pak Andi Hakim selalu ingatkan setiap kita kuliah. Saya berikan ilmu ini, tapi jangan Anda yang ada di ruang kuliah ini yang punya integritas rendah dan suka berbohong, jangan menggunakan ilmu ini. Itu memang nasihat almarhum, saya pikir ke semua tokoh ilmu statistik, saya salah satu. Jadi situ selalu kita ingat, dan sepertinya saya membaca belum ada murid Andi Hakim Nasution yang melakukan hal itu. Itu adalah orang yang nggak pernah belajar ilmu statistik dari Andi Hakim Nasution. Saya katakan konklusi saya bahwa niat 3 periode kelihatannya akan dilakukan dengan metodologi yang sama. Saya orang mikir jadi presiden dan jadi itu waktu jadi gubernur. Jadi kira-kira itu akan terjadi. Saya punya keyakinan itu. Dengan membuat kalau rakyat menghendaki, yang hanya saya ingatkan bahwa cobalah lihat apa sih yang akan diwariskan. 1 periode lebih 2 tahun saja sudah kita tahu apa yang akan diwariskan kepada generasi muda. Perlu saya sampaikan di terakhir. Saya menyatakan minimal 11, tapi saya sebutkan inti saja 11 warisan yang kita pemuda akan terima. 1, utang akan menumpuk. 2, beban ekonomi dari infrastruktur akan menjadi beban yang sangat berat mulai tahun ini, dan itu akan kita panen. Infrastruktur mangkrak secara fisik dan mangkrak secara finansial. Pak Rizal Ramli paham itu finansial dan fisik. Kemudian yang ketiga adalah kohesivitas sosial, perpecahan bangsa juga menjadi warisan taruhan yang itu sangat berat. Kemudian BUMN akan menjadi beban yang sangat berat. Kemudian pendidikan hancur-hancuran, kemudian kemandirian pangan juga akan masalah besar. Jadi ekonomi pasti menjadi beban yang sangat berat. Yang saya katakan utang perkiraan saya sampai 2024 kalau sampai itu minimal 10.000 triliun utang pemerintah. 10.000 triliun berarti pertambahan utang selama 2 periode adalah hampir 1.000 triliun per tahun. Kita harus ingat 6 presiden sebelumnya itu hanya membuat utang 2.400, 2.600 triliun selama 73 tahun. Beliau ini melipat gandakan, bisa 3 kali lipat hanya dalam waktu singkat. Jadi itulah kira-kira di dunia internasional kita nggak ada harganya lagi, tidak dihitung lagi. Kemudian demokrasi hancur lebur, korupsi korupsi semakin meningkat dan dianggap biasa saja. Jadi apakah warisan ini akan anak muda terima? Tapi sayangnya anak muda sekarang sangat lebih pragmatis daripada yang lain. Saya agak sedih kemarin melihat ketawa-ketawa pemuda Muhammadiyah dijanjikan 19.000 hektar lahan. Saya tidak mengerti caranya boleh pemerintah menyerahkan lahan rakyat kepada suatu organisasi. Itu saya nggak tahu caranya seperti apa. Saya lama di birokrasi, Bang Rizal lama di birokrasi, kelihatannya ada apa kok bisa. Itu kan tanah itu kan milik rakyat, nggak boleh punya hak pemerintah untuk menyerahkan begitu saja ke suatu organisasi. Dan pemuda yang sayang itu pemuda Muhammadiyah yang kita kenal Muhammadiyah itu sangat hati-hati dalam pengambilan aset. Itu saya pikir saya ada.
Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.